Saya Fabio Di Gianantonio, Federal All Grisini Team. Saksikan saya di MSGP Channel. Sampai juga kita di penghujung musim 2021. Banyak yang pensiun, banyak yang pindah balapan, banyak yang alih profesi dari pembalap jadi pemilik tim, dan dari pembalap jadi pembalap, jadi pembalap, dan ya sudah itu aja sih. Coba dari bujangan jadi suami, iya, dari suami berubah jadi istri, itu, dari istri jadi suami, itu tidak kayaknya. itu nggak ada ya. Aku mau mulai dengan tribut Valentino untuk, Rossi. Valentino Rossi karena kayaknya ini penting sekali dilakukan. Kemarin di di sirkuit Ricardo Tormo Valencia itu terjadi sesuatu yang unexpectable juga. Iya. Sebetulnya karena Valentino Rossi tidak tahu persiapannya kayak apa semuanya. Sejak dia umumkan bahwa kemarin di tanggal 5 Agustus umumkan di Austria bahwa dia akan pensiun balap, kan dari situ ke Texas, ke Misano, ke Silverstone dan yang lain, semuanya adalah dikit demi sedikit party. Iya. Perpisahan Yeah. MotoGP dari Valentino Rossi. Meskipun kan kalau bicara dari Austria kepada Amerika kepada Silverstone dan racetrack yang lain-lain sebelum Valencia itu semuanya selalu bilang sampai ketemu lagi di race berikutnya, sampai ketemu lagi di race berikutnya. Jadi perpisahannya ini nggak pernah seterasa kemarin. Iya. Karena kemarin benar-benar terakhir. Iya. Tapi yang saya heran sebetulnya bro, heran dan tidak heran juga, tidak terlalu heran juga. Tapi saya terasa bahwa mungkin di race terakhir Valentino Rossi akan lebih lemah. Dalam artinya dia mungkin dengan apa yang terjadi kemarin di Valencia bisa jadi terharu dan mungkin bisa nangis juga. Tapi ternyata tidak. Iya. Ya, dan itu saya respect banget. Kenapa? Nomor satu dia bilang dia sendiri. Semua orang media, semua orang paddock. Dan waktu juga press conference saya terakhir kemarin di Valencia, mencoba bikin saya nangis. Tapi saya sama sekali tidak. Kenapa? Karena perpisahan ini adalah menurut saya adalah party, menurut saya adalah pesta sebesar-besarnya. Karena hidup saya selalu anggap semuanya dengan pesta, dengan senyum, dengan senang, bukan dengan sedih. Dan sebenarnya kalau kamu mikir itu bro, itu sebenarnya itu benar. Betul. Itu identik sekali dengan filosofi Valentino Rossi. Kita tahu Valentino Rossi itu jadi terkenal sekali di dunia ini gara-gara dia punya gigs kan sesudah selesai balapan dia itu perayaan. Ya kayak ada yang terkenal sekali di berhenti polisi karena speed limit atau dia ke kamar mandi. Peter Pan, yang pertama itu Peter Pan. Ya itu banyak sekali kan. Jadi dia orangnya selalu dari dulu tuh orang yang senang. Iya, gembira ya. Yang gembira, dia bilang itu. Dan dia bilang, aku nggak pernah, apapun yang saya lakukan, tidak ada yang regret. Atau tidak disesalkan. ada yang... Disesalkan. Iya, tidak ada sama sekali. Karena ya mungkin aku bisa jadi juara 10 kali dunia. Kalau misalnya lebih fokus. Seperti tahun 2006 atau tahun 2015. Iya. Atau tahun-tahun yang sebelumnya di mana saya bisa jadi juara dunia tapi ternyata tidak. Tetapi tidak apa-apa. Dia bilang 9 kali juara dunia ini tuh adalah bukan main sebetulnya. Meskipun saya cuma 199 kali naik podium, tanggung sekali, tidak dapat yang 200, tidak apa-apa juga. Itu benar semua bro. Betul. Yang apa yang dia dapat dalam 26 tahun ini adalah sesuatu yang
extraordinary Luar biasa itu dan artinya. tidak perlu sempurna. Karena yang dia lakukan itu sudah sempurna. Iya, karena memang MotoGP nggak akan seperti sekarang kalau nggak ada Rossi ya. Benar sekali bro. Aku masih ingat waktu dia baru start di kelas 125 sampai dia terjadi juara dunia di kelas 250, di kelas 500, di kelas 800 MotoGP semuanya ya. Jadi kan sejarahnya Valentino Rossi itu panjang sekali dan gara-gara dia itu penonton MotoGP makin tambah, makin banyak, makin luas dan kelihatan sekali kemarin di Valencia. Tahu nggak? Fly dari Italia ke Valencia itu fully book semua. Betul. Dalam satu weekend MotoGP race kemarin ada 150.000 orang. Dan hari hanya sampai antara 75.000 sampai 80.000 orang yang nonton. Dengan susah pahit. Kenapa? Karena tahu masalah yang nggak bisa disebutkan. Dunia ini yang nggak bisa disebut itu yang bikin restriction sangat ketat. Tapi mereka demi Valentino Rossi, Valencia itu kerja keras sekali. Iya. Untuk membuat ini terjadi. Betul. Karena mereka semuanya mengerti bahwa ini adalah satu event, Ya. satu acara yang sangat penting, perpisahan dari Seorang Rossi ya. seorang Valentino Rossi ini. Yang bikin saya juga kemarin terharu ya. Sekali lihat di paddock ada itu Carmelo Espedeta, Dorna, kerja keras untuk lakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk berterima kasih dengan seorang Valentino Rossi. Kenapa? Karena bisa kerjasama dengan Honda, bisa kerjasama dengan Aprilia dan Ducati untuk membawa motor itu yang dimana dia pernah jadi juara dunia dari kelas 125 ke 250, dua-duanya Aprilia, terus ada 3 Honda, terus ada 4 Yamaha. Betul. Yang dia itu kelihatan sangat senang ketemu lagi Honda yang 3 Honda ini. Motor yang lainnya semuanya ada di rumah dia bro. Kecuali Honda. Honda ya betul. Yang kecuali Honda yang 502 tak itu apalagi yang paling dia mau. Dan dulu Honda pernah janji dikasih motor itu kepada dia, tapi nggak pernah terlaksana ya. Kenapa? Karena Honda tuh sebetulnya marah. Waktu Valentino Rossi pergi dari dia kepada Yamaha. Kamu sendiri tahu. Oh iya saya tahu. Antara Honda sama Yamaha kayak apa? Oh iya. Sama sebenarnya... kayak saya dengan kamu. Oh iya. Ya betul. Enggak bercanda. Tapi ya, memang. kan berat. Berat sekali ya. Secara korporat ya. Tapi kenapa saya hormat lagi Valentino Rossi, respect dari semua orang? Karena waktu dia di Honda itu, dia terasa nggak penting. Dia terasa karena semua orang bilang memang waktu itu motor paling kencang dan paling bagus di paddock. Dan bukan dari Valentino, dari Mick Doohan aja 5 kali berturut-turut. Alex Crivie. 6. Habis itu Valentino Rossi 3 kali. Iya. Ya semua orang bilang ya gampang aja. Kamu sebetulnya bukan fenomena. Karena kamu gampang sekali menang dengan motor yang 6 kali berjuara dunia berturut-turut. Dia itu marah. Ya dia bilang itu bukan benar ini. Dan Honda sendiri juga selalu seperti Ferrari zaman dulu, Enzo Ferrari selalu highlight motornya, selalu bilang siapapun bawa motor ini bisa jadi juara dunia. Dia tersinggung. Dia ambil keputusan untuk pindah ke Yamaha. Motor di tahun sebelumnya cuma pernah sekali naik podium. Betul. Dan udah sekian tahun yang gak pernah jadi juara dunia. Dan akhirnya Honda juga kena karma ya. Iya, dia ambil risiko. Dan April 2004 dia bisa juara di Welcome. Dengan rekan setimnya mungkin kalian nggak tahu Olivier Jacques. Orang nggak terkenal itu ya. Dengan motor yang sangat pelan sekali. Pelan. Aku ingat waktu di lurusnya sama Max Biaggi sama Barros. Sama Honda yang lain pokoknya dilewatin kayak nggak ada besok. Iya. Jadi dia lakukan sesuatu itu menurut saya race yang paling sempurna dan paling bagus dari Valentino Rossi. Karena pindah dari
motor yang berdominasi. Pindah dari tim atau dari brand, di mana gini bro. Sebetulnya Honda bisa dibanding sama kota. Kota yang seperti Jakarta. Iya. Kalau Yamaha zaman dulu bisa dibanding seperti Bogor. Betul. Ya. Di mana orangnya lebih friendly. Orang kampung tahu sendiri. Iya. Orang kampung itu lebih simple. Iya. Orang kampung itu friendly. Orang kampung itu apa adanya. Iya. Orang kota kan sombong. Iya. Orang kota untuk misalnya kamu mau kenal orang penting dulu itu susah. Atau harus lewat ini, harus lewat itu. Sombong sekali. Jadinya dari tim sombong dia pindah ke tim kampung, tapi di situ tahun pertama dia bisa langsung jadi juara. Di situ Valentino Rossi, di situ benar-benar di situ itu Valentino Rossi jadi ikona. Di situ Valentino Rossi jadi Valentino Rossi. Di situ banyak sekali orang memulai jadi fansnya Valentino Rossi ya. Tapi bukan orang motor bro, orang biasa aja. Iya, yang nggak tahu. Orang ibu, seorang nenek, seorang ini. Kalau mereka sebut hari Minggu mau nonton MotoGP, salah. Nonton Mereka Rossi. Mau nonton Rossi. Di kampung itu kalau ada hasilnya, oh udah selesai ya balapannya. Rossi ke berapa? Nah, iya. Mereka nggak pernah tanya yang lain. Nah, di situ. Dan sekali lagi, kemarin waktu di Valencia, aku banyak tributnya kepada dia sampai ada orang pelukis dengan bisa cat tembok ya dalam cuma 3 hari dengan mukanya Valentino Rossi. Betul. Terus selain itu ada semua pebalap kemarin kecuali satu karena nggak ada. Itu mungkin kebetulan atau tidak saya nggak ngerti juga. Itu semua pebalap itu hormatin dia dengan luar biasa. Betul. Seperti race-nya terakhir itu tidak penting, bro. Iya, betul. Dan memang benar waktu dia nomor 1 dia kemarin prestasi. Iya. Ya. Kamu harus bayangin satu, bro. Satu orang 9 kali juara dunia. Udah tahun ini susah dengan prestasi. Iya. Bisa datang ke Valencia race terakhir dan dia mendorong habis-habisan. Finish top 10 ya. Hari Jumat sama hari Sabtu dia itu fokus sekali sama krunya, sama timnya untuk dapat hasilnya yang sebagus mungkin dan dia bisa selesai ke 10. Itu namanya apa? Is a pro. Profesional sekali bro. Meskipun dia risiko juga tinggi loh. Itu race terakhir, istrinya juga hamil, dia udah mau selesai karir, orang biasa aja bisa aja turun toto. Tidak. Open throttle full, oke lah dia nggak bisa lebih dari 10 karena memang maksimalnya dia. Segitu. Tapi dia bilang, aku bisa bilang bahwa race terakhir di karir saya di umur 42, aku selesai top 10 besar. 10 besar pebalap yang paling bagus di dunia. Memang benar bro. Betul. Itu betul sekali. Betul. Itu kan. Lawannya bukan kaleng-kaleng. Lawannya adalah Fabio Quartararo dan nggak selesai, nggak jauh dari Valentino di depan cuma berapa posisi. Ada pebalap-pebalap muda yang dari Moto2 yang kencang sekali. Bastianini, Mir, Martin. Bagnaia, Mir, banyaklah, Miller. Jadi saya bilang sekali lagi dia tunjukin kepada orang bahwa aku selesai hari ini, tapi hari ini saya mau selesai dengan sempurna. Hari ini saya akan sekali lagi kasih 100%. Karena dia selalu kasih 100%. Tidak penting kalau hasilnya selesai nomor 10 atau nomor 20 atau tapi dia akan kasih 100%. Dan itu yang bikin saya juga kemarin angkat topi. Sama seorang seharusnya bisa jadi sombong sekali, tapi Rossi tidak. Rossi selalu punya senyum untuk siapapun. Rossi selalu stop untuk foto dengan siapapun. Aku pernah loh bro wawancara dia, aku nggak bohong ya kan? Dan aku tahu orangnya. Pernah tahun 2009 dia datang ke Indonesia ini karena dan saya jadi liaison officer waktu itu kan jadi officer dia. Jadi aku in charge dari Yamaha untuk membawa Valentino Rossi di kiri atau kanan dan nganterin dia kepada semua tempat di mana dia harus menampil atau diwawancara. Aku ingat waktu itu kan aku kan orangnya kan nggak mau jadi seperti orang biasa. Aduh kalau datang Valentino Rossi, aduh Vale ini, aduh Vale so atau apa. Aku kan malu juga. Jadi orangnya aku waktu itu jadi pokoknya aku profesional.
Kalau harus kerja, demi kerja aku lakukan apa harus dilakukan. Tapi kalau enggak, aku duduk diam di satu tempat dan tunggu waktunya untuk lakukan ini atau Betul. dalam artinya aku nggak ganggu seorang Valentino Rossi karena bukan malu juga Betul, dong betul. saya. Tapi dia lihat waktu itu bahwa saya begitu. Saya selalu minggir, saya selalu di belakang, saya selalu diam. Dan dia malah semperin saya loh bro. Berapa kali? Sampai satu kali aku duduk di pojok, dia tanya, boleh nggak saya duduk di samping kamu? Bayangin aja loh bro. Iya. Seorang Valentino Rossi tanya sama saya bahwa saya untuk dia bukan siapa-siapa bro. Dan dia bilang, boleh nggak aku duduk di samping kamu? Waktu itu dia pakai tongkat. Iya, karena masih cedera ya. Cedera rumah yang waktu dia jatuh dan kaca potong kaki. Iya, pecahan kaca. Iya, itu. Jadi dia bilang, boleh nggak saya duduk di samping kamu? Ya boleh aja. Terus dia mulai tanya, kamu ngapain di Indonesia? Kok kamu di Air Yamaha? Kamu apa namanya? Aku juga nggak cerita. Aku waktu itu balap untuk balap di Sentul atau apa, nggak cerita kan saya malu. Iya, malu juga ya. Malu lah, bro. Masa aku cerita tentang ini? Kamu bisa bawa motor nggak? Ya bisa sedikit. Saya malu sekali. Coba bayangin aja. Tapi di situ saya mengerti. Kok orang ini rendah hati benaran? Kok orang ini benar-benar luar biasa? Bukan dia bikin. Terus selain itu aku mau pulang. Selesai acara aku mau pulang. Hari ketiga kan mau pulang. Aku mau pulang selesai acara dan lucunya ini bro. Ionya aku izin dong sama Ionya bilang aku pulang ya. Terus Ionya bilang ini. Oh ya. Ada orang kemarin tanya sama saya seberapa besar saya sayang sama Valentino Rossi. Aku nggak jawab di Instagram. Aku mau jawab hari ini. Asal kalian tahu, waktu saya di hire sama Io untuk jadi liaison officer Valentino Rossi pada tahun 2009, aku nggak minta dibayar. Aku lakukan itu gratis selama 3 hari. Dan mereka mau bayar saya bagus banget waktu itu. Dan saya bilang aku nggak mau dibayar karena aku lakukan ini. Demi Valentino Rossi. Ya jadinya seberapa saya sayang sama orang ini ya ini saya sayangnya ya. Jadi waktu saya mau pamit hari terakhir udah selesai kerja kan Rossi udah pindah di kamar waktu itu dia stay di Grand Melia ya dan di Grand Melia di Mulia Hotel dan dia di lantai berapa di atas. Pokoknya aku pamit sama Io dong saya pulang ya bukan saya pamit sama Valentino. Terus Ionya bilang tunggu nggak boleh pulang langsung, aku harus kasih tahu Valentino apa kamu kasih tahu Valentino Rossi bahwa saya mau pulang, aku kan udah selesai kerjanya dia udah di atas udah di kamar. No tunggu, dia tuh bicara sama orang dia di atas baru bicara sama Valentino Rossi bilang gitu, oh nggak boleh suruh naik dulu, aku mau say hi sendiri. Waktu itu Uco ada di dua tiga kamar, aku naik ke atas. Masuk kamar dia, Uco duduk di sofa, aku masuk, aku enggak dan dia berterima kasih dan shake hand dan segala macam. Ya itu saya di situ mengerti bahwa ini orangnya benar-benar rendah hati. Kalau dia sombong bro, ngapain saya dipanggil saya untuk naik ke atas aja? Betul. Benar nggak ya? Benar. Ya jadi sesuatu yang terjadi kemarin terakhir adalah sesuatu yang pamitan dari orang yang sangat rendah hati, pamitan dari orang yang benar-benar murni. Yang benar-benar murni. Bukan orang yang bikin-bikin atau hipokrit bahasa Indonesia apa? Hipokrit atau orang yang cuman di depan orang baik tapi di belakang jadi enggak. Kenapa juga setim seorang dia sayang banget sama dia gara-gara ini bro. Betul. Gara-gara ini. Iya. Kalau orang tanya kemarin sama Dovizioso sesuatu, ini saya suka banget jawabnya Dovizioso. Apa bedanya antara Valentino Rossi dan Marc Marquez? Sebetulnya mereka sama persis, tapi beda sekali juga. Persis dalam artinya mereka dua-duanya bagus banget, dua-duanya legend, dua-duanya gila, dua-duanya keberanian sama, galaknya sama di tracknya, semuanya sama. Tapi bedanya apa? Kalau Mark bisa sendiri, artinya dia nggak terlalu perlu banyak orang dekat dia atau
bukan timnya tapi orang dia dekat iya, dia. Oh iya ya. Dia tuh kerabat ya, individual. Kalau Rossi kalau nggak ada circle teman-teman dia punya 4-5 orang yang selalu sama dia dari waktu dia kecil, bro. Selain Mucho, ada Albi, banyak ada. Iya. Ada segrup 5 orang ini dari awal karir dia sampai sekarang selalu tetap sama dia. Nah, itu bedanya antara Valentino Rossi sama Marc Marquez. Marc Marquez nggak perlu siapapun, Valentino perlu tetap siapapun. grupnya dekat dia untuk jadi Valentino Rossi. Nah, itu bedanya antara dua fenomena pembalap yang fantastik. Saya mau tutup dengan Valentino Rossi, mau bilang bahwa saya juga terharu sekali lihat semua pembalap, balik lagi tadi yang waktu selesai race-nya, semuanya datangin dia turun dari moto, dia peluk satu-satunya loh. Bukan cuma orang Italia doang loh, Quartararo, Martin, semuanya, Mir, Rins, semuanya dipeluk sama dia. Dan seorang juara dunia yang fasnya berat Valentino Rossi, Fabio Quartararo, jalan dengan bendera Valentino Rossi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dari seorang juara dunia. Itu nggak gampang loh, bro. Orang juara dunia MotoGP yang pakai motornya Valentino Rossi juga, dari tim Valentino Rossi juga, ambil bandera dan jalan dengan bandera 46. Itu luar biasa ya. Dan satu lagi yang hebat banget, yang 9 pembalap dari Academy VR46, malam sebelum race itu mereka datang ke motorroomnya Valentino Rossi dong, dan mereka surprise, mereka semuanya keluar helm yang unik yang Valentino pernah pakai di dalam karier dia, dan Valentino nggak tahu tentang ini, nggak tahu loh, bro. Kayak Pecco Bagnaia pakai yang ke spettacolo. Ke spettacolo itu adalah what a show artinya adalah helm yang Valentino Rossi pakai di Welcome tahun 2000, pakai di tahun 2004 waktu jadi juara dunia. Bukan di Welcome, waktu jadi juara dunia di tahun 2004 di Phillip Island, dia keluarin helm itu ya kan, dengan tulisannya ke spettacolo sama bajunya ya. Terus misalnya seorang Morbidelli pakai helm yang Peace and Love. Misalnya Migno pakai yang berbeda lagi, Vietti pakai yang Saljo Winter Test, ingat nggak yang dia pakai di Sepang. Beda-beda lah, semuanya pakai ya beda. Pokoknya 9 anak buah dia pakai 9, dan mereka bawa helm tersebut hari sebelumnya dan keluarin dari tas. Dia tuh di situ dia bilang, aku sangat speechless waktu lihat anak bawah saya lakukan sesuatu seperti ini, karena nggak aku nggak minta mereka lakukan itu ya. Jadi bro, ini adalah satu event yang besar sekali yang lainnya jadi nggak penting kemarin. Yang nomor 1, 2, 3 di MotoGP, yang Remy Gardner jadi juara dunia di Moto2, nggak penting semuanya jadinya. Karena tapi mereka mengerti semua. Mereka tuh embol juga, rendah hati juga pembalap yang lain yang mengerti bahwa iyalah terakhir kali aku jadi juara dunia, tapi sebetulnya hari ini aku nggak kelihatan sama sekali, karena yang kelihatan yang shine cuman Valentino Rossi yang juga dihormatin sama Dorna karena di MotoGP Awards dikasih langsung dia masuk legend. Iya, MotoGP legend. MotoGP. Dan kalau bukan Valentino Rossi, siapa lagi, bro? Ya, Marc Marquez kita tahu sendiri lah, akan pasti juga jadi legend MotoGP. Tapi selain itu, tapi kan karena dia jadi legend itu harus pensiun dulu, nggak bisa. Harus pensiun dulu. Ya, orang harus tahu dulu. Kalau juga Marco Simoncelli jadi legend karena sangat tragik, dan dia memang bintang waktu itu yang ini. Dan yang satu lagi saya hormatin dia, bro, yang dia start VR46 Racing Academy dengan Simoncelli dulu. Karena Simoncelli pernah tanya sama Valentino, mungkin orang nggak tahu, boleh nggak saya latihan sama kamu? Karena Valentino waktu itu punya satu tempat, range-nya ya, di mana ada sekarang VR46 yang profesional, adalah satu tempat di mana di situ ya dia latihan. Terus Valentino Rossi mikir dulu, kok mau latihan sama saya, nanti dia tahu rahasia saya. Betul. Ya, tapi Valentino Rossi rendah hati lagi, bilang oke lah. Awalnya VR46. Itu Marco Simoncelli ini adalah murid pertama, dan sejak
itu belum ada biaya fortissimo. Tapi sejak Marco Simoncelli meninggal, Valentino Rossi tahun 2013 ambil keputusan oke, karena Brazil dengan Marco jadi pembalap yang luar biasa. Karena kerja sama saya, aku membuka rahasia saya untuk pembalap kuda yang saya pilih untuk jadi member biar Fortisik. Dan itu nggak gampang, bro. Biasanya orang sepenting atau sebagus Valentino Rossi itu membuka kepada orang lagi, ajarin orang lain kalau mereka udah pensiun. Oh ini enggak, masih lagi aktif. Ini masih lagi aktif dan dia buka helm kepada ya itulah yang saya kenapa kemarin terjadi semuanya ini di Valencia, dan memang seharusnya begitu juga. Memang seharusnya menurut saya. Dan selain ini gosip lain lagi yang say goodbye banyak banget. Tapi gara-gara Valentino Rossi ini semuanya jadinya nggak penting. Danilo Petrucci ke Dakar, dia balap Dakar. Dia balap ke Dakar. Contohnya lagi tim Aprilia, goodbye dari tim Gresini. Dan selain ini ada Vierge dan Iker Lecuona, goodbye dari MotoGP ke World Superbike. Dan itu sebetulnya sesuatu yang sedih untuk Iker Lecuona karena umurnya baru 21 tahun, tapi kadang-kadang dari manajemen, dari manajer, dari tim sendiri, ini sebetulnya orangnya bertalenta tapi jadi kebakar. Iya. Atau jadi angus. Hampir seperti Zarco waktu itu ya. Gara-gara mismanagement. Terus selain ini yang banyak lagi yang Thomas Luthi pensiun selama 20 tahun juga, dia karir besar sekali juga, udah 20 tahun loh. Dia juara dunia 125 di 125. Dia itu pernah balap di 252 tak. Dia Moto2. pernah balap di Moto2, runner up seri yang terakhir dia kan sama Franco Morbidelli fight untuk kejuaraan dunia. Dia itu pernah balap di MotoGP juga di Mark VDS team kan, benar juga. Jadi selain itu juga dia yang goodbye dari Remy Gardner dan Raul Fernandez pindah dari Moto2 ke MotoGP dan jadi rookie ya. Banyak sekali yang terjadi sebetulnya yang penting juga kemarin, tetapi goodbye dari tim Avintia. Tim Avintia dari MotoGP dari tahun 2012. Dan sekarang dia jadi Moto2. Dia itu nggak akan ada lagi di MotoGP. Kenapa? Itu diganti sama timnya VR46. Jadi banyak sekali yang terjadi kemarin di Valencia, tapi ditutupin sama event besar. Ya perpisahan Valentino Rossi dari MotoGP, tapi aku mau ingatin kepada orang hari ini apa yang selain Valentino Rossi. Nah, aku harus tambahin dulu nih. Jadi kalau aku kan panggilannya calo sirkuit ya. Jadi kalau ada teman-teman mau masuk pit, masuk pedok, biasanya minta tolong sama aku. Mereka itu ada 2 nama yang pasti mau disebutin. Aku mau ketemu Valentino Rossi. Aku mau ketemu Marquez. Aku selalu bilang, kalau ketemu 2 orang itu, kamu buang-buang waktu. Karena fansnya banyak banget. Walaupun kita di dalam pedok, dia pasti ngumpet. Karena pembalap pun yang dapat wildcard kadang-kadang mau foto sama mereka kan. Dan bukan karena mereka sombong. Enggak, demi keselamatan. Kalau katamu mereka sangat-sangat rendah hati. Tapi coba bayangin aja kalau kamu sendiri jadi Valentino Rossi atau kamu sendiri jadi Marc Marquez, kalau setiap hari harus ketemu jutaan orang juga berat ya, juga susah ya. Tapi bisa. Jadi aku bilang kalau waktu itu kamu mau datang, aku kasih tahu ada hari tertentu di mana kamu bisa ketemu pembalap. Aku bilang, ayo ketemu. Kita bisa ketemu. Kalau kamu mau ketemu, kamu bisa ketemu Rossi, kamu bisa ketemu Marquez. Ya 2 orang itu. Yang lain kamu bisa ketemu hari apa aja kan. Dan mereka ketemu bro. Waktu itu di sirkuit di Jepang sama di Motegi, di Qatar, di Sepang, mereka ada yang ketemu. Terus aku fotoin tuh dan mereka bilang, ternyata Valentino Rossi itu ramah sekali ya. Dia bilang kayak gitu. Seperti tadi saya cerita. Iya dia ramah. Tapi kamu bayangin nggak kalau umpamanya mereka itu menghindar kerumunan orang, itu mereka tuh bisa dicabik-cabik oleh fansnya, ditarik di sana, difoto. Jadi kadang-kadang kalau nanti kita ketemu ada kesempatan di pedok, kadang-kadang kalau pembalap itu seperti seorang Rossi, seorang Marquez, bukan mereka nggak ramah, tapi demi keselamatan dianya sendiri. Karena fans Rossi, fans Marquez itu brutal. Sama satu lagi bro, satu lagi yang saya tambahin,
Yang kemarin itu yang sangat menarik waktu dia balik ke paddock habis balapan. Partinya di dalam paddock itu parah. Parah, bukan orang sedih. Dia nggak mau, dia pesan sama Uco di wawancara. Dia pesan bahwa nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Aku maunya party, datang minum semua sampai dia maunya, dia selalu mimpi satu hari bisa. Dia kan fansnya Jim Morrison juga. Jim Morrison waktu pernah konser lupa di mana waktu itu kan pernah diangkat sama orang, sama fansnya, dan dia bisa jalan-jalan di atas tangga orang. Makanya karena Rossi suka banget dengan itu, kemarin di paddock kan diangkat dan dia juga jalan-jalan. Itu sesuatu yang oke. Terus saja karena ini udah lama bicara ini, tapi tetap kita harus bicara 1, 2, 3. 1, 2, 3 dulu deh MotoGP singkat. Singkat. Nomor 1, finally aku angkat topi sama Pecco Bagnaia. Karena dia kemarin bukan main, bagus banget, extraordinary. Cuman dia harus belajar untuk jangan terlalu bikin diri melankolis. Ya, karena kalau bisa dibilang tidak akan ada satu Valentino Rossi lagi. Betul. Bagi orang Italia. Tapi ada warisannya Valentino ini adalah di Pecco Bagnaia sama Franco Morbidelli. Karena dua-duanya pernah jadi runner up MotoGP. Dan pernah jadi juara dunia Moto2 setidaknya. Dua-duanya ya. Jadinya kan mereka ini dua-duanya kesayangan Valentino. Ini hasilnya yang paling bagus dari akademi. Maaf ngomong, bukan Luca Marini ya? Iya, belum bisa dibilang karena baru juga. Ini dua orang ini. Kalau Pecco perlu waktu juga loh sebelum jadi sehebat ini. Sekarang dia mengerti, dia 5 kali juara tahun ini. Dia dapat best pole position, dia dapat kemarin award. Dan selain ini kemarin extraordinary, unbeatable, super strong, super fast bro. Dan dia itu bilang satu, aku itu membawa helm yang ke spektakolo. Waktu Valentino Rossi jadi 2004 juara dunia dengan susah payah karena itu pakai motor yang paling pelan di paddock. Dan itu dengan helm ini aku harus menang untuk hormatin guru saya. Dan untuk kasih tahu kepada dia seberapa banyak saya sayang sama dia. Betul. Itu sesuatu banget bro. Maka aku angkat topi pertama kali ini. Bukan pertama kali, saya selalu bilang bahwa Pecco Bagnaia itu bagus banget. Cuman bikin saya kesel karena dia terlalu melankolis. Jadi gregetan gitu. Jadinya saya marah. You are good. Sedikit nakal dong. Sama kayak Marquez dan Rossi supaya bisa jadi juara dunia. Dan dia calon juara dunia tahun depan. Apakah Pecco itu akan jadi the next Dovi? No. Kenapa dia calon juara dunia tahun depan? Motornya bagus. Dia. Itu dia. Motornya bagus. Dan 1, 2, 3 kemarin di Valencia Ducati. Semua bro, Ducati semua. Di Valencia Ducati nggak pernah perform karena layout tracknya itu kurang cocok dengan motornya. Di mana ada track tahun ini, di mana Ducati nggak perform, tidak ada. Nggak ada. Dia selalu ada. Kalau nggak, kalau nggak juara, tapi dia pasti ada di podium. Atau ada 4 besar, 5 besar. Itu fantastik. Artinya apa? Kita harus angkat topi. Sebesar-besarnya sama satu orang, insinyur namanya Gigi Dalinya. Karena semua Ducati bisa dibawa dengan pembalap yang berbeda-beda dengan riding style. Yang berbeda-beda. Riding style itu baju dong. Ya. Artinya apa bro? Artinya motornya itu udah sempurna. Dulu Ducati terkenal, di track tertentu pasti track Ducati bisa menang karena lurusnya panjang banget atau akselerasinya banyak, stop and go. Track stop and go itu cocok dengan Ducati karena dia punya power luar biasa. Sekarang nggak ada bro. Di track apapun dia bisa menang. Dulu kan masalah kronis dari Ducati adalah turning. Sekarang turning bagus banget katanya. Jadinya dia udah akselerasi masih ada, speednya masih ada, dan turning juga bagus banget. Mampus yang lain bro. Kalau Yamaha sama Honda nggak improve, sudah kiamat. Mau Marquez ke, mau Quartararo struggle banget second part of the season. Kenapa bro? Ini hebatnya Quartararo, dia jadi juara dunia karena bukan pakai motor yang paling bagus. Karena dia memang hebat, karena Yamaha bukan motor paling bagus. Oke? Jadi kita
lebih hormatin lagi Fabio Quartararo karena dia juara dunia dengan motor sebetulnya enggak. Dan jangan salah, meskipun Pecco babak kedua lebih bagus dari Quartararo, tapi untuk jadi juara dunia harus full season perform, dan Fabio full season perform. Ya, tapi hati-hati Ducati tahun depan. Dan bukan cuma dengan Pecco, punya seorang nomor 2 kemarin, Jorge Martin, bro. Tahu nggak ceritanya? Hari Sabtunya dia sakit banget. Iya, hampir nggak balap. Dia hampir nggak balap. Dia muntah-muntah. Ya, dan dia nggak makan selama 24 jam. Dan dia sebelum balap nggak makan juga, bro. Hampir give up, hampir nggak mau turun. Kata si Tardozzi bilang mungkin nggak akan turun Jorge karena masih sakit banget. Tapi tetap dia paksa diri, dia turun. Namanya makanya Martinator. Aku bilang Terminator. Aku bercanda kemarin dia panggil Martinator. Aku bilang Terminator beneran ini hero. Ini orangnya ini punya itu, bro, yang balls itu, bro, ya, yang minta dari Pecco sedikit, ya, karena Pecco hebat banget dan fast sekali, cuman punya itu untuk turun dan selesai dapat pole position dan selesai nomor 2 dan jadi Rookie of the Year. Dan Rookie of the Year, dan dia deserve to be Rookie of the Year karena Enea bagus banget, tapi dia harus belajar kualifikasi karena kemarin di race juga hebat banget dari posisi 18 dia naik sampai 8. Artinya apa? He's a Sunday guy. Tapi kalau start dari posisi 18 gak mungkin bisa naik podium, bro. Capek banget ya. Kan dia harus belajar itu, makanya saya bilang pantas sekali Jorge Martin jadi Rookie of the Year. Oke lah, motornya Jorge Martin factory buy, dan Enea 2 tahun tua. Tapi jangan salah, Jorge Martin gara-gara jatuh parah di Portimao, patah semua tuang. Banyak nggak? Dan 5 kali zero, 5 kali nggak ikut balap, tetap bisa jadi Rookie of the Year. Dengan sakit-sakitnya, dia sempat mikir nggak mau balap lagi loh. Sempat mikir dia mau mundur diri dari MotoGP, tahu nggak? Iya. Ya, nggak, dia tetap dan ini dan oke, dia deserve. Dan nomor 3 Miller kemarin bagus banget karena terakhir bisa overtake lagi Mir. Dan dia bisa hampir overtake Martin. Dia mungkin nggak mau ambil risiko, meskipun menurut saya udah dekat banget dan bisa, karena untuk Ducati punya 3 Ducati di Valencia, 1, 2 nggak pernah terjadi di historinya jadinya. Jadi 1, 2, 3 kemarin sangat performa yang dimana juga Suzuki yang usaha keras sekali di track dimana mungkin lebih cocok untuk Suzuki, tapi nggak bisa juga. Jadi hati-hati sama Ducati. 1, 2, 3, hati-hati sama Ducati, hati-hati 6, 8. Bye.